Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyahu wa rasulahu ba'da. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun wal muttaqun. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat malam Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabaripun sae? Alhamdulillah. Nggih. Ingkang setunggal, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau tidak ada nikmat demikian, tidak ada nikmat sehat, tidak mungkin kita bisa ke musola al-falah. Kalaupun tidak ada nikmat iman, pasti kita tidak akan ke musola al-falah. Kalaupun juga tidak ada nikmat Islam, kita juga tidak akan mungkin berada di musola al-falah. Maka dari itu Bapak Ibu semua, tentunya kita sebagai seorang muslim mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Karena Allah menghidupi seluruh umat manusia, baik yang kafir maupun yang muslim ataupun yang mukmin. Kenapa Bapak Ibu semua kok ada orang-orang kafir yang mungkin nikmatnya lebih besar daripada diri kita? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu bersifat mengasihi seluruh makhluk ciptaannya, baik manusia, tumbuhan, hewan, dan yang lain-lain yang mungkin kita belum ketahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat Ar-Rahim, yaitu untuk orang-orang yang muslim ataupun yang Islam. Nikmat tersendiri bagi orang-orang yang muslim dan Islam. Jamaah sholat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya kita dengan orang-orang kafir ialah kita memiliki kepercayaan bahwasanya diri kita memiliki Tuhan yang Maha Esa. Kita sudah bersahadat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini mungkin akan menyampaikan beberapa cara-cara ataupun kiat-kiat untuk menjadi muslim sejati. Di sini saya merangkum ada 3. Yang pertama ada takwa, yang kedua ada husnul khuluq ataupun berakhlak baik bagi sesama manusia. Lalu yang ketiga ada bersyukur. Bapak Ibu semua, kita mulai dari yang pertama, takwa. Pasti Bapak Ibu semua pernah mendengarkan setiap khutbah Jumat itu pasti diingatkan untuk selalu bertakwa. Kenapa Bapak Ibu semua kita harus bertakwa? Kita mulai dari definisi takwa itu sendiri. Secara umum, takwa itu
dijabarkan sebagai memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa Bapak Ibu? Seperti kita pastinya yang pertama bersahadat untuk masuk Islam. Yang kedua kita harus sholat. Yang ketiga kita harus berpuasa. Nah, kewajiban yang diberikan kepada kita harus kita laksanakan. Karena di dalam Islam bagi orang-orang yang sudah balik atau sudah dihukumi mukallaf. Mukallaf itu orang-orang yang sudah diberikan kewajiban pada dirinya jika dirinya seorang muslim. Nah, di sini kita bisa merenungkan sejenak bahwasanya ketika kita sudah diberikan kewajiban, maka kita harus melaksanakannya. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi takwa, yang pertama itu takwa, hablu minallah, takwa kepada Allah dengan menjalankan kewajibannya. Demikian juga yang kedua harus menjauhi segala larangan yang telah disampaikan kepada diri kita. Terutama ada banyak larangan, mungkin kita syirik, dosa-dosa besar lainnya, berzina dan yang lain-lain. Namun di sini di dalam takwa ini saya ingin menekankan pada dua hal yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim. Takwa yang pertama kita harus melaksanakan sholat. Karena pasti kita sering dengarkan bahwasanya sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Di sini saya akan sampaikan dari Ibnu Qayyim berkata bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Sengaja itu apa Bapak Ibu? Sengaja itu dia tahu bahwasanya sudah waktunya sholat, dia tidak mau sholat. Seharusnya dia berangkat ke masjid, dia tidak berangkat ke masjid. Kalaupun ada uzur, bisa dimaklumi. Namun jika tidak ada uzur, kita sehat, kita tidak mau sholat. Nah, di sini dikatakan bahwa dosanya lebih besar daripada minum khamr, berzina dan membunuh. Betapa dosa-dosa besar itu dilimpahkan kepada kita karena kita tidak mau sholat. Karena apa? Kembali lagi ke konteks awal takwa. Takwa itu kewajiban harus dipenuhi dan larangan harus dijauhi. Apabila Bapak Ibu semua punya anak laki-laki ataupun perempuan yang tidak sholat, Rasulullah itu memberikan contoh dengan dipukul dengan kayu ataupun rotan, yang bukan berarti penyiksaan namun sekedar untuk teguran agar mau sholat. Nah, kadang-kadang sekarang itu anak kecil yang belum balik, yang belum berumur, yang belum dalam tadi mukallaf, orang yang harus memenuhi kewajiban, disuruh sholat, disuruh untuk ke masjid. Maka dari itu ada banyak-banyak anak kecil yang umurnya belum balik sudah di masjid. Kadang juga ikut TPA. Namun orang-orang yang lebih dewasa lagi, yang sudah balik, yang sudah mukhalaf, malah tidak diingatkan. Karena apa? Mungkin karena dia sudah besar. Dia sudah punya kedewasaannya sendiri. Nah, di sini kesalahan dari kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena yang notabene harus sholat malah tidak ke masjid. Tapi orang
ataupun anak kecil yang belum diwajibkan sholat disuruh sholat ke masjid. Kalau untuk pembiasaan tidak masalah, namun kalau sudah dewasa namun tidak sholat, nah ini yang harus kita renungkan. Kalau Ustadz Rozi itu sering katakan bahwasanya ada 3 golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat. Itu yang pertama, ibu yang sedang ada tamu atau haid. Itu tidak diperuntukkan untuk sholat. Yang kedua, anak kecil yang saya sampaikan tadi belum diwajibkan sholat atau belum mukhalaf. Yang ketiga, yang ini kemungkinan besar. Kenapa kok tidak sholat? Yang ketiga ialah orang yang tidak berakal ataupun orang gila. Mungkin dari ketiga ini ada sebab-sebab kenapa kok tidak sholat. Yang pertama wanita haid, yang kedua anak kecil, yang ketiga orang yang tidak berakal. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin kita sebagai orang tua bisa mengingatkan anak kita meskipun sudah dewasa. Bukan berarti kita seperti menjadikannya anak kecil, namun ini adalah pahala yang mungkin kita dapatkan jika anak kita mau sholat. Apalagi laki-laki di masjid. Nah, jadi Bapak Ibu semua, yang pertama takwa. Kita bisa mendapatkan ketakwaan kita yang pertama dari sholat. Sholat kita baik, insya Allah kita menjadi orang yang baik. Lalu yang kedua, kewajiban kita yaitu berpuasa. Tanggal 22 November ini sudah Jumadil akhir, berarti tinggal 3 bulan ya, 3 bulan. Kalau tidak salah Februari sudah puasa. Nah, di sini kita diwajibkan berpuasa. Hadisnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pasti sudah sering disampaikan oleh khotib bahwasanya berpuasa itu adalah kewajiban seperti yang dilakukan oleh pendahulu kita. Langsung saja mungkin berpuasa mungkin sudah sering didengar. Ini langsung saja saya yang kedua, ini yang sering kali kita dapati atau mungkin kita bisa menjauhinya. Ya. Ada suatu cerita yang ini berkenaan di poin kedua, yaitu husnul khuluq ataupun akhlak baik. Yang tadi hablu minallah, yang sekarang itu hablu minanas. Akhlak kita. Rasulullah datang ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Zaman jahiliyah, zamannya sebelum Rasulullah menjadi nabi, itu di kota kaum Quraisy itu subhanallah, jahiliyahnya sangat luar biasa. Wanita dikerdilkan, hanya dibuat pelampiasan saja, aib dan yang lain-lain. Punya anak perempuan dibunuh karena aib. Pembesarnya tidak mau punya anak perempuan, akhirnya dibunuh. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun memberikan pengaruh untuk mempunyai akhlak yang baik. Begitu juga seperti ada suatu kisah yang mengatakan bahwasanya ada seorang wanita yang di dalam sini ceritanya itu wanita ini sangat rajin sholat. Sholat 5 waktunya tidak melakukan ataupun selalu melakukan sholat 5 waktu. Bersedekah. Lalu juga melaksanakan sholat-sholat sunnah tahajud. Namun dikatakan di sini bahwasanya wanita ini adalah termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka. Karena apa? Disebutkan dari ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa suatu ketika ada sahabat Nabi yang menyampaikan kepada beliau
tentang seorang wanita yang ahli ibadah. Tapi di sini bisa digarisbawahi, bisa dipahami bahwasanya wanita ini sering menyakiti orang sekitar ataupun tetangganya. Nah, di sini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar laporan ini. Rasulullah bersabda bahwasanya kebaikan yang dia miliki tidak akan memberikan pertolongan pada dirinya di neraka, dan dia termasuk penghuni neraka. Dan diriwayatkan ataupun disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, penyebabnya kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, karena mulutnya ataupun lisannya yang selalu menyakiti orang lain. Dia juga mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Mungkin Bapak Ibu semua, kita bisa introspeksi diri kita. Jika kita berkata, apakah ada kata-kata kita yang mungkin menyakiti orang lain? Kita bisa renungkan bahwasanya orang lain itu ada yang berbeda-beda, ada yang hatinya keras, ada yang hatinya lemah, lembut. Kalau dikatakan sedikit sakit hati bisa jadi, ataupun yang tidak menganggap apa-apa. Namun kita sebagai seorang muslim harusnya berkata baik. Jangan sedikit-sedikit kita berkata buruk kepada orang lain. Ya, misalnya ketika ada orang lain mendapatkan rezeki, terus kita di depannya bilang, mungkin berbicara yang tidak baik, seperti contohnya itu hasil dari rezeki yang haram gitu. Mungkin seperti itu. Dan yang lain-lain. Nah, ini bisa kita renungkan. Jadi sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, kalaupun itu berkenaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dihitung sebagai ketakwaan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita di dunia menyakiti orang lain, menyakiti hatinya dan sering mengganggu, mungkin karena kita tidak terima orang lain bahagia, kita berbuat buruk kepadanya. Nah, di sini atau rasa iri dengki ini yang akan menjadikan diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mengamalkannya, sholat itu 5 waktu, sunah-sunahnya, namun jika kita memiliki sifat yang namanya iri dengki di dalam diri kita, ataupun berbicara buruk kepada orang lain yang tidak punya tadi husnul khuluq ataupun akhlak yang baik, maka ibadah kita sia-sia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu semua, di sini ada cerita lagi bahwasanya kebalikannya dari orang yang saya sampaikan ini tadi, wanita yang ini laki-laki, yang kebalikannya. Di sini disebutkan bahwasanya ketika Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, beliau tiba-tiba berbicara kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya akan ada orang ataupun ahli surga, penghuni surga yang akan datang. Lalu para sahabat saat itu langsung bertanya-tanya, langsung melihat siapa yang akan datang. Sahabat pasti antusias ketika penghuni surga. Nah, siapa ya kira-kira? Oh, ternyata ada orang dari sebentar. Ya, dari
Bani Badui atau Arab Badui. Ya, Arab Badui ini sering dikatakan pada zamannya itu orang-orang yang ketinggalan apa ya namanya, adabnya ketinggalan ataupun belum modern gitu pada zamannya. Contohnya ada kasus lain ketika ada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, itu salah satunya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak memandang dari golongan apa, dari keturunan apa, bisa kita tiru. Buktinya di sini dalam kisah ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang Badui yang katanya ketinggalan apa zaman ataupun tidak modern ataupun masih apa namanya adabnya kurang. Namun di sini malah dia dicap sebagai penghuni surga. Kenapa? Orang Badui itu datang dan pergi. Lalu sampai ketiga kali Rasulullah SAW berkata bahwasanya orang ini penghuni surga. Lalu ketika sahabatnya tahu, nah di sini ada salah satu sahabat yang apa namanya ya, ingin tahu atau kalau zaman sekarang itu apa ya, kepo, rasa ingin tahunya tinggi sehingga sahabat Nabi ini apa namanya mencoba mencari tahu. Ya, lalu Rasulullah mengizinkannya. Nah, siapa sosok yang ingin tahu ini? Nah, di sini disebutkan bahwasanya yang ingin tahu di sini adalah Abdullah bin Amr yang penasaran sehingga mengikuti sampai ke rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr ini apa namanya? Beralasan karena ingin tahu dan dia tidak mungkin tahu jika tidak tahu keseharian orang Badui. Makanya dia izin untuk menginap dengan alasan ada masalah di dalam keluarga. Hari pertama dia mengikuti sosok Arab Badui ini, amalannya nggak ada yang istimewa. Hari kedua sama saja, nggak ada istimewanya. Seperti sholat biasa, malah mungkin sholatnya lebih bagus Abdullah bin Amr dalam sholat sunnah-sunnahnya. Lalu yang hari ketiga pun sama, sehingga Abdullah bin Amr ini bertanya kepada si orang Badui ini karena keingintahuannya sudah tidak tertahan lagi. Aku sudah 3 hari di sini kok belum tahu kenapa atau alasan kenapa Rasulullah memberikan pernyataan bahwasanya orang ini penghuni surga. Nah, di sini dia si Abdullah bin Amr ini bertanya, "Wahai orang Badui, sebenarnya saya di sini bukan karena alasan punya masalah keluarga dan lain-lain. Namun karena ingin tahu, Rasulullah menyebutkan bahwa dirimu dikatakan penghuni surga. Amalan istimewa apa yang kamu lakukan?" Lalu Arab Badui ini berkata, tidak ada amalan istimewa menurutku. Namun ada suatu kebiasaan yang mungkin tidak dilakukan orang lain. Yakni kebiasaannya ialah dia tidak punya rasa iri ataupun dengki kepada orang lain. Sehingga dia selalu memaafkan orang di sekitarnya. Bahwasanya orang yang memaafkan itu terlihat sepele, cuman kata maaf. Namun jika hati tidak berkata sama seperti mulut, maka tidak ada keistimewaan dari perkataannya. Namun berbeda dari orang Baduy ini, Bapak Ibu. Sekarang jika kita lihat dari sisi logika, yang pertama dari wanita yang effort ya, usaha. Kalau sekarang itu effort, anak-anak muda itu effortnya luar biasa, usahanya luar biasa
dengan sholat-sholat sunnah, tidak meninggalkan kewajiban, namun malah masuk neraka. Yang satunya orang Badui ini yang amalannya biasa-biasa saja, hanya sholat 5 waktu, ya, cuman hanya sholat 5 waktu, mungkin tidak istiqomah dalam sholat-sholat sunnah, namun dikatakan penghuni surga. Karena apa? Hubungannya kepada manusia. Jika kita berbuat buruk, tidak melaksanakan sholat yang dosanya besar, jika kita bertaubat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita masih diberikan umur. Namun jika kita berselisih dengan tetangga kita ataupun dengan orang lain, hablum minanas, maka ya harus diselesaikan di saat kita hidup. Harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Lalu kita ke yang terakhir, yaitu bersyukur. Di sini dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin sering mendengarnya, bahwasanya ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kita yang masih sehat, mungkin di sini saya yang paling muda, di sini, kalau yang laki-laki, bapak-bapak semua. Nah, kalau ibu-ibu saya kurang tahu karena tertutup penghalang. Nah, Bapak Ibu semua, bahwasanya jika kita lihat pada zaman sekarang ini, hampir di setiap masjid banyak orang-orang tuanya daripada anak muda. Karena apa? Karena berpikir bahwasanya hidupnya masih panjang. Padahal belum tentu hidupnya lebih panjang daripada orang-orang yang sudah tua ataupun lebih tua dari dirinya. Nah, ini adalah suatu hal yang sering kita lihat pada zaman sekarang. Lalu waktu sehatmu. Nah, mungkin Bapak Ibu semua di sini alhamdulillah sehat, Sehat semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kita pergunakan waktu kita untuk bermajelis adalah salah satu keutamaan dari kita mempunyai nikmat sehat. Lalu masa kayamu sebelum datang masa fakirmu atau miskin. Jika kita punya uang lebih, kita infakkan untuk bersedekah. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering bersedekah ketika ada uang atau rezeki yang lebih. Nah, bisa diteruskan sampai kita wafat. Kita sedekahkan terus, istiqomahkan terus, Insya Allah kita melakukan yang ketiga ini, memberikan rezeki kita pada masa-masa kita masih kaya. Lalu yang keempat, masa luangmu. Nah, Bapak Ibu semua di sini pasti luang. Kalau nggak luang, ada yang masih bekerja, ada yang masih pontang-panting kerja sana sini, Nah, ini kita diberikan waktu luang sebelum waktu sempitmu atau sibukmu. Nah, di sini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sempat, bahwasanya tidak semua orang memiliki waktu yang kita miliki pada saat ini. Lalu yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Di sini yang paling akhir ini berarti penutupnya. Jika sudah datang kematian, maka pintu apapun sudah ditutup dan tidak akan mungkin bisa hidup kembali. Nah, banyak yang riwayat-riwayat bahwasanya orang yang mati itu ingin kembali hidup karena ingin mengulang orang-orang kafir, ingin kembali hidup karena ingin mengulang kehidupan agar lebih baik biar tidak mendapat siksa. Nah, ini dari hadis riwayat Al-Hakim. Lalu Bapak Ibu semua, bahwasanya dari ketiga itu semua, jika kita bersyukur memanfaatkan waktu kita dengan baik,
seperti waktu luang kita, waktu muda kita, yang mungkin di sini ada hikmah dari ketiganya. Jika Bapak Ibu semua mudanya baik, insya Allah tuanya juga baik. Karena yang pertama hikmah atau manfaat dari yang pertama kita bertakwa, yang kedua kita punya akhlak baik, yang ketiga kita pandai bersyukur. Maka manfaatnya pasti ada di sini. Yang pertama, terbentuknya kebiasaan baik. Kalau bahasa mudanya itu bahasa barat gitu. Itu habit, tertanam, kebiasaan yang sering kita lakukan. Misalnya ketika kita mengendarai motor, ketika tempat kerja kita di situ, pasti ketika kita melamun gitu. Kadang kita melamun ataupun berpikir yang lain ketika berkendara. Tapi jalan kita sudah sesuai rute. Kenapa? Karena habit ataupun kebiasaan yang kita miliki. Misalnya Bapak Ibu semua rajin bersedekah seperti tadi ya, bersyukur, bersedekah dengan bersedekah. Nah di sini jika kita bersedekah 1000 kita lakukan terus, pasti kita refleks kita ketika kita mau sholat mungkin subuh berjamaah ya, infak subuh, kita pasti sudah ngantongi, oh ini persiapan buat besok, walaupun kadang kita lupa, tapi oh udah ada, tinggal masukkan. Nah ini adalah kebiasaan. Terus kita sholat di masjid, kebiasaan kita sudah sholat di masjid dari kita muda, bukan berarti pasti, tapi ini kebiasaan ini pasti akan berulang. Kemungkinannya besar. Pasti kita jika dengar adzan pasti ke masjid. Nah, ini sebuah kebiasaan. Dari apa Bapak Ibu? Dari ketakwaan kita membentuk sebuah kebiasaan yang baik. Dan insya Allah jika kita punya kebiasaan yang baik, maka akan timbul keistiqomahan. Qul amantu billahi sumasta Takin. Bahwasanya membentuk keistiqomahan itu ketika kita sudah beriman kepada Allah, lalu beristiqomah. Lalu yang ketiga, terbentuknya rasa malu. Kenapa kok rasa malu Bapak Ibu semua? Kenapa? Karena jika kita punya kebiasaan yang baik, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya kita biasakan mulut kita atau lisan kita berbicara baik pada orang lain. Pasti kalau mau ngomong buruk gak enak. Mau ngomong yang buruk kepada orang lain pasti gak enak karena batin kita sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Misalnya membuang sampah saja. Jika di Jepang ini bahas yang Jepang, kulturnya luar biasa. Di sana itu membuang sampah itu malu. Bukan karena denda, tapi karena malu. Malu kalau dia buang sampah berarti dia termasuk orang-orang yang kalau di sini IQ-nya rendah gitu. Kalau di Singapura beda lagi. Di Singapura meniru Jepang. Jepang dari rasa malu, Singapura dari peraturan. Jadi kalau di Jepang di situ ada imigran orang India yang ke sana terus bentrok karena orang India itu orangnya membuang sampah sembarangan akhirnya bentrok. Nah, terus kalau di Singapura itu orang membuang sampah sembarangan itu terkena denda. Jadi karena denda. Nah, di sini karena rasa malu. Ya Bapak Ibu semua, dari ketiga itu semua terbentuk kebiasaan baik, keistiqomahan, rasa malu, insya Allah jika kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada manusia, baik kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hewan-hewan, tumbuhan, insya Allah kita akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semua yang ada di sini
nantinya dimatikan secara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini waktunya masih berapa nggih? 10 menit. Oke, di sini saya akan sedikit cerita saja. Cerita ini mungkin bisa diambil hikmahnya dari diri saya pribadi, bahwasanya manusia itu pasti imannya naik turun. Itu pasti. Tidak ada yang imannya selalu naik terus, stabil, stagnan terus, tidak ada. Pasti manusia itu ada naik tuh turunnya. Namun di sini kuncinya, bagaimana kita bisa menaikkan iman kita ketika iman kita turun adalah dengan berkumpul dengan yang pertama orang-orang baik, orang-orang yang bisa mengingatkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Misalnya kewajiban kita untuk sholat. Mungkin ada teman kita, teman karib, satu teman karib mungkin. Ayo sholat. Oh iya, sholat. Padahal dia sudah niatnya tidak, atau mager gitu, bahasa sekarang, males gerak. Kadang punggungnya sakit kalau orang-orang tua. Tapi kalau orang-orang yang masih muda seperti saya kadang males karena banyak pekerjaan. Dan jujur, Bapak Ibu semua, ketika saya punya banyak pekerjaan, saya salah satu ikut dalam organisasi yang namanya Fordamas, Forum Pemuda Masjid. Dan tugas saya di sana sebagai media atau yang dokumentasi. Nah, kadang-kadang saking saya sibuk dengan kegiatan saya ngedit, kalau sekarang itu bahasanya itu ngedit video untuk diupload di kanal YouTube, Instagram, dan yang lain. Kadang saya juga malas. Dan itu pasti. Kadang ngantuk karena sering lihat HP, sering lihat layar gadget, kadang kok ngantuk gitu. Waktu azan kok ngantuk, kadang pengen tidur, tapi diingatkan di WA. Kadang Ustadz Rozi itu ada notif, jangan lupa sholat di WA group, jangan lupa sholat. Nah, dengan media-media yang kita miliki saat ini, kita nggak usah ke rumahnya, namun kita gunakan media kita, handphone kita untuk mencari pahala. Kita share, jangan lupa sholat 5 menit lagi, udah azan, jangan tidur dulu, atau ditelepon temannya, jangan lupa sholat. Nah, yang pertama itu kuncinya punya Bapak Ibu? Punya teman yang baik. Jika teman kita ini bisa kita ilustrasikan. Jika teman kita seorang penjual wangi-wangian, ataupun parfum, pasti kita juga kena baunya. Dan sebaliknya, Bapak Ibu. Jadi carilah teman yang baik, yang saling mengingatkan. Karena jujur, di lingkungan yang saat ini mungkin ketika saya ngajar, ini ada faedahnya juga ketika saya ngajar di mana SD saya gitu. Saya juga kadang melihat anak-anak didik saya kok pasti ada problem. Pasti yang pertama karena lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, misalnya lingkungannya ada TPA-nya, terus dididik TPA pasti baik. Saya ingat betul murid-murid saya yang etikanya baik, ada juga yang etikanya buruk. Kenapa? Karena dari lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekitar. Dan pasti yang ketiga ini adalah teman-temannya dari lingkungan sekitarnya. Dan itu pasti terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu semua, mulai sekarang kalau kalau saya dulu circle-nya banyak, circle itu kayak apa ya, kayak relasinya banyak, ataupun teman-temannya banyak dulu. Sekarang mulai menyempit, makin tua, semakin tua semakin menyempit, semakin pilih.
siapa yang harus jadi teman kita dan siapa yang kita harus jauhi. Kenapa Bapak Ibu? Oh kok kita jauhi, harusnya kita rangkul. Kalau memang bisa dirangkul, nggak masalah. Tapi kalau kita tidak yakin bisa merangkul, namun malah kita terjerat, kita jauh. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Kalau saya sendiri dalam hikmah yang saya alami, bahwasanya ketika saya dalam masalah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis dalam doa kita, meminta apapun. Kalau saya sendiri berkata bahwasanya salah satu istirahat terbaik, tempat istirahat terbaik adalah di dalam masjid, di dalam kita berzikir, di dalam kita berdoa. Tuangkan saja Bapak Ibu semua. Apa masalah kita? Ketika saya punya masalah saat saya kuliah, banyak tugas. Lalu ketika lulus juga ada masalah lagi ketika saya bingung. Oh, saya sudah nggak ada tempat di SD ini. Sudah ada orang yang menggantikan posisi saya selagi saya kuliah. Namun ada hikmahnya. Kepala sekolah saya sudah pensiun, digantikan kepala sekolah baru. Kepala sekolah baru ini mengemban 2 sekolah. Bahwasanya 2 sekolah ini namanya kalau sekarang itu PLT, kepala sementara. Nah, di sana saya sering upload mungkin Allah memberikan jalannya seperti ini. Saya sering upload di WA story tentang kegiatan saya di Fordamas, media-media itu, tentang share kebaikan, bersih-bersih masjid. Di sini dulu pernah sekali kayaknya. Pak Widodo di sini. Fordamas pernah bersih-bersih masjid sekali di sini. Nah, kegiatannya saya share di WA. Oh, alhamdulillah ketika saya tidak tahu, tidak ada kata-kata sebelum Bapak kepala sekolah ini menegur saya. Mas, besok kalau kamu kan di sini olahraga, saya sementara di sana banjeli olahraga. Mas, kamu di sini olahraga. Jurusanmu apa? Jurusan saya PGMI, Pak. Guru SD, guru kelas. Oh ya udah. Besok ketika Bu Sinten jadi kepala sekolah, kamu tak tarik ke sini. Nah, alhamdulillah di situ. Jadi dalam kegiatan baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan solusi tanpa kita berpusing-pusing kita nyari kerja. Namun pekerjaan yang saya sudah berpikir mau kerja sana sini, namun Allah langsung memberikan saat itu juga melalui perantaranya yang tidak saya sangka. Nah, ini Bapak Ibu semua, jika kita ada kesulitan, kita ada hal yang mungkin berat bagi diri kita, sampaikan saja, keluh kesahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, dalam doa kita. Oke. Karena ada kesusahan pasti ada kemudahan. Di surat At-Taubah ayat 40. Ya, demikian Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari ketiga ini bisa kita simpulkan bahwasanya yang pertama, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan sholat, dengan kewajiban-kewajiban yang telah dikenakan kepada kita, yang wajib kita selesai dan kita lakukan. Baru yang sunnah. Sholat sunnah itu bisa melengkapi kekurangan dari sholat wajib kita, bisa kita lakukan. Lalu ketika kita berbuat baik pada orang lain, insya Allah itu bisa mendatangkan kebaikan juga untuk diri kita pribadi. Dan yang ketiga, bersyukur apapun yang kita dapatkan, usia kita, rezeki kita pergunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia. Insya Allah akan berbalik lagi kepada diri kita. Dan yang terakhir, manfaatnya bisa kita dapatkan
dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan dengan kegiatan yang baik. Maka insya Allah kita nantinya bisa mendapatkan janahnya Allah, bisa berkumpul di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di dunia, insya Allah dalam majelis ini kita bisa berkumpul di akhirat di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.